Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan Kabar 21. Jangan lupa subscribe channel kami dan padamkan loncengnya untuk notifikasi video kami selanjutnya. Penyebab pemberontakan OPM. Ketika kita membicarakan mengenai integrasi Papua dengan NKRI, menurut Dinas Sejarah Militer Kodam 17 Cendrawasih, terdapat 5 penyebab munculnya pemberontakan OPM, yaitu aspek ideologi, psikologi, sosial, politik, dan ekonomi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, aspek ideologi. Berkembangnya kepercayaan lokal terhadap adanya sosok pemimpin besar yang mampu memakmurkan masyarakat Papua telah membentuk sebuah pandangan terhadap ciri sosok ideal atau Menseren Manggundi Dibia. Kepercayaan ini memberikan motivasi kepada M. Awom untuk melakukan pemberontakan Dibia karena M. Awom dianggap sebagai pemimpin besar yang menyerupai Nabi Musa seperti dalam kisah di Alkitab yang dianggap sakti oleh para pengikutnya. Aspek psikologi. Masyarakat Papua di wilayah pesisir pantai dan di wilayah pedalaman pada umumnya tidak memiliki akses terhadap pendidikan tinggi sehingga mereka kurang mampu berpikir secara kritis. Ketidakcerdasan dalam berpikir dan menimbang fenomena sosiopolitik membuat warga Papua cenderung mudah dipengaruhi secara emosi daripada berpikir empiris, kritis, dan sehat dalam menghadapi suatu permasalahan. Ketika berhadapan dengan politikus yang memberi janji namun belum menepati, sikap warga Papua ini akan berubah dan mengalihkan perhatiannya kepada politikus lain yang mereka percaya. Aspek sosial. Pada masa pemerintahan Belanda, pemerintah lokal di Papua pada umumnya diangkat dari kalangan kepala suku yang tentunya sangat berbeda dengan di Jawa, di mana Belanda mengangkat pegawai dari golongan priayi. Jika mereka melakukan pemberontakan, mereka akan mendapat dukungan dari golongan sukunya, sehingga dalam suasana yang genting, kepala suku ini harus berada di tengah-tengah sukunya. Di sisi lain, menurut Adrianto dalam kurung 2001, hubungan aparat pemerintah Indonesia terhadap warga Papua tidak harmonis. Warga Papua beranggapan bahwa orang non-Papua sengaja atau tidak sengaja menggeneralisir keadaan suatu suku dengan suku-suku lainnya seperti pakai koteka, di mana pada masa pemerintahan Belanda, ungkapan-ungkapan demikian tidak mudah diucapkan kepada orang Papua. Aspek politik. Pemerintah Belanda memiliki tendensi politik yang sangat besar untuk menguasai Papua, sehingga mereka ingin membangun sebuah negara boneka Papua yang terlepas dari NKRI. Sepak terjang Belanda untuk membebaskan Papua dari NKRI semata-mata hanya ingin memperluas wilayah koloni. Para petinggi Belanda yang ada di Belanda dan Indonesia terus berupaya mengimplementasikan gerakan politiknya untuk mempengaruhi warga Papua, sehingga beberapa pimpinan putra daerah yang pro Belanda mengharapkan akan mendapatkan kedudukan yang baik dalam negara Papua tersebut. Meskipun secara yuridis Papua adalah bagian wilayah NKRI sesuai dengan mandat perjanjian New York 1962, kekuatan politik Belanda sangatlah kental sehingga membuat sebagai warga Papua sangat mendukung gerakan politik desintegrasi mereka. Pengaruh Belanda ini turut melahirkan dan memupuk paham separatis yang sampai saat ini masih tumbuh subur di Papua. Aspek ekonomi. Sebagai sebuah negara berkembang, kondisi ekonomi Indonesia pada periode 1964 hingga 1966 tidak stabil dan cenderung melemah, sehingga berdampak pada semua lapisan masyarakat di berbagai daerah termasuk Papua. Papua mengalami kemerosotan ekonomi karena distribusi kebutuhan sandang dan pangan terbengkalai. Selain itu, dengan tindakan monopoli ekonomi oleh para petugas Republik Indonesia di Papua yang memborong barang-barang yang ada di toko dan mengirimnya keluar Papua untuk memperkaya diri masing-masing. Akibatnya, Papua mengalami kemerosotan ekonomi, sehingga masyarakat Papua mulai sangsi dengan kondisi tersebut. Karena hal itu tidak pernah dialami oleh rakyat Papua pada masa penjajahan pemerintah Belanda. Masyarakat Papua menilai pembangunan di daerah mereka sangat statis atau tidak mengalami banyak perubahan. Meskipun terciptanya progres pembangunan hingga tahun 1984, sebagai warga Papua menilai bahwa dana pembangunan
tidak sepenuhnya digunakan untuk kemaslahatan warga Papua karena mengalami kebocoran pada proses pembangunan. Sebagai contoh, pembangunan infrastruktur yang tidak berkualitas sehingga mudah rusak, dan secara teknis pembangunan tidak dilaksanakan oleh putra daerah Papua. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, seyogianya putra daerah memiliki andil penting, namun hal ini kurang terrealisasi dengan baik di Papua. Tidak ada pengkaderan teknis untuk warga lokal yang seharusnya dapat meneruskan pembangunan daerah mereka sendiri. Meskipun beberapa tahun yang lalu kegiatan pengkaderan telah dilaksanakan, hal ini hanya berlaku untuk bidang-bidang tertentu dan untuk mengisi pekerjaan pada level rendah, misalnya di bidang pemerintahan, pendidikan, dan pertanian. Jika dibandingkan dengan pembangunan yang dilakukan pada masa pemerintahan Belanda, dapat dikatakan tidak ada perbedaan. Mungkin untuk bidang pendidikan terlihat sedikit kemajuan dari sisi kuantitas, namun dari sisi kualitas masih jauh dari yang diharapkan. Menurut Adrianto dalam kurung 2001, saat itu banyak sarjana yang menempati beberapa jabatan penting dalam bidang pembangunan, tetapi mereka sebenarnya para sarjana yang sudah mengikuti pendidikan dasar dan pendidikan pertama pada masa Belanda. Generasi berikut mengalami kemerosotan pengetahuan sehingga selalu tidak mendapat apresiasi ketika diberi tugas dan tanggung jawab, dan sulit untuk diterima dalam birokrasi karena digeser oleh sarjana dari Papua. Papua merupakan tempat mengais rezeki bagi para sarjana non-Papua untuk bekerja dalam birokrasi pemerintah bila dibandingkan dengan sarjana lulusan Universitas Cendrawasih. Hal inilah yang terus mendorong lahirnya rasa nasionalisme Papua yang berideologi OPM. Selain itu, beberapa tokoh OPM, baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri, mengutarakan beberapa faktor lain yang menjadi pemicu terjadinya pemberontakan OPM itu. 1. Adanya rasa nasionalisme, senasib, dan seperjuangan untuk berjuang bagi kemerdekaan bangsa dan negara Papua. 2. Adanya keinginan untuk meningkatkan dan mewujudkan janji Belanda yang tidak sempat direalisasi akibat integrasi dengan Indonesia secara paksa dan tidak adil. 3. Adanya kesepakatan politik antara Belanda dan Indonesia yang melahirkan perjanjian New York 1962 yang tidak melibatkan bangsa Papua sebagai wakilnya sebagai bangsa dan tanah air yang dipersengketakan. 4. Adanya disparitas historis yang kental antara Papua dan bangsa Indonesia. 5. Adanya disparitas sosial, ekonomi, dan politik antara bangsa Papua dan bangsa Indonesia. 6. Adanya eksploitasi kekayaan alam Papua secara besar-besaran untuk pembangunan Indonesia, sementara rakyat Papua tetap miskin dan terbelakang. 7. Adanya tekanan terhadap rakyat Papua yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sejak awal integrasi hingga saat ini. 9. Adanya keinginan mewujudkan cita-cita gerakan kargo, yaitu suatu bangsa dan negara Papua yang makmur di akhir zaman. Terima kasih sudah menonton video kami. Tunggu video kami selanjutnya.